Mas Arif, Bang Arif, Bang Husnul. Abisnya? Makanya, kalau mau telepon murah ke luar negeri, pakai dong kartu Telkomsel. 10 kali lebih murah dari yang biasanya. Wah, mantap itu, Pang. Gimana caranya? Caranya, khusus pengguna kartu Telkomsel. Halo, Simpati, As, dan Loop. Untuk nelpon ke nomor HP di luar negeri, cukup ketik 01017, lalu tekan kode negara, lalu tekan nomor HP yang dituju. Nah, kalau tujuannya ke nomor telepon rumah di luar negeri, ketik 01017, lalu tekan kode negara, tekan kode wilayah, lalu tekan nomor telepon rumah yang dituju. Wah, gampang banget, Pang, caranya. Iya, kapan lagi kita bisa nelpon murah ke luar negeri? Buat info lebih lanjut bisa dapatkan informasinya di www.telkomsel.com/id-tarif-sli-01-017. Di sana juga bisa cek tarif telepon ke negara tujuan kamu loh. Telkomsel, jangkauan terluas, tercepat. Mantap! 96,7 FM Sondora Pontianak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sepakat memperkuat kerjasama dalam satuan tugas, waspada, investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal. Halo, selamat pagi, selamat siang Sobat Sonora ya. Siang hari ini kita juga akan ngobrol bareng bersama dari OJK
Otoritas Jasa Keuangan, sahabat Sonora ya. Ini jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan ke WA kami di 0812 5635 661 ya. Kita menjelang hingga jam 11 lebih. Kita sudah terhubung bersama narasumber kita di siang hari ini ya, bersama Bapak Muhammad Rizky F. Purnomo selaku Kepala OJK Kalimantan Barat. Jadi temanya ini adalah sahabat Sonora soal awas investasi bodong ya. Jangan sampai kantong bolong ya. Langsung saja kita sapa di siang hari ini. Halo, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Arif ya, Bang Arif. Iya, iya Pak, dengan Arif di Sonora Pontianak. Nah, ini soal ini Pak Rizky ya, keren banget temanya. Tadi saya juga sempat baca-baca ya. Ini awas investasi bodong ya, jangan sampai kantong bolong ya. Ini kenapa mengangkat tema seperti ini loh Pak? Apakah memang sekarang udah seperti ini gitu keadaannya gitu? Iya, memang investasi bodong ya, investasi ilegal ini ya, ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar sebenarnya selama lebih kurang 10 tahun ya, 2009 sampai dengan 2019. Itu dari kasus-kasus yang ada itu lebih kurang kerugian yang dialami oleh masyarakat itu ada sekitar 92 triliun. Jadi angkanya sangat-sangat besar sekali, 92 triliun kalau ditumpuk, beliin kerupuk cukup banyak gitu ya. Nah, kerugian Iya, itu benar-benar. antara lain ya dari ada Koperasi Pandawa Group, kemudian ada GCG Asia, juga ada kasus travel umroh ya, ada juga macam-macam lah ini. Yang kebanyakan ini selalu mengiming-imingi masyarakat dengan imbal hasil sangat tinggi. Iya, soal Pandawa Group ini Pak, kerugiannya korban kira-kira berapa? Apakah beberapa tahun yang lalu kira-kira ini berarti? Iya, ini kira-kira setahun yang lalu lah kasusnya ramai ya, 2019 ya. Ini korbannya nih ada 549.000 debitur ya atau nasabah ya. Dengan kerugian itu 3,8 triliun. Ya, masyarakat tertarik karena diiming-imingi pengembalian atau imbal hasil sekitar 10% dari dana yang ditaruh di Koperasi Pandawa Group ini. Ya, kalau 10% itu kan berarti dalam jangka waktu paling lama setahun sudah kembali uangnya, jadi 2 kali lipat ya. Nah, ini makanya masyarakat yang tertipu cukup banyak, 549.000. Ya, soal korban dari teman-teman OJK sendiri nih, Pak, seperti apa untuk menangani kejadian-kejadian seperti ini? Contoh saja barusan Pandawa Group ya menghabiskan kerugian sekitar 3,8 triliun rupiah. Ya memang OJK sebenarnya secara langsung ya tidak melakukan pengawasan terhadap koperasi karena Pandawa ini termasuk koperasi. Oleh karena itu makanya dibentuklah Satgas Waspada Investasi ini, karena di Satgas Waspada Investasi ini ada koordinasi lintas institusi ya. Nah, ini yang nanti kita melakukan koordinasi. Karena Pandawa Group ini adalah bentuknya koperasi, ya makanya Satgas Waspada Investasi ini mengikutkan juga Kementerian Koperasi dan UMKM. Nanti kita koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, bagaimana dari perizinannya, pengawasannya, kemudian juga tindakan apa yang harus kita lakukan ya. Dan kita kemudian menyerahkan kasus-kasus ini ke kepolisian. Dan kepolisian Polri juga termasuk anggota di dalam Satgas Waspada Investasi. Ya, yang paling tindakan yang kita lakukan adalah mengajukan ini ke pengadilan ya. Syukur alhamdulillah ini sudah diputus oleh pengadilan PN Pengadilan Negeri Depok ya, itu hukumannya ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang Baik.
Oke, selain Pandawa Group nih, kalau tadi kan ada jumlah sekitar 3,8 triliun rupiah. Apakah ada dari teman-teman yang lain gitu Pak? Seperti tadi kasus travel umroh, kemudian juga mungkin ada yang lain gitu. Ada nggak kira-kira? Iya, kalau di Kalimantan Barat ini apa namanya pernah ada kasus yang juga cukup ramai ya waktu itu. Saya sebut aja namanya lah, nggak apa-apa lah. Ini Iya, nggak apa-apa, silakan Pak. Saudara juga tahu lah sudah. Uh. Ini kasus Traveloka ya. Oh iya benar. Jadi Traveloka itu mengeluarkan produk pay later ya, di mana masyarakat bisa membeli tiket dengan cara membayar kredit dengan metode pay later ya. Dengan cara yang sangat mudah, yaitu hanya dengan menjadi anggota, mendaftar di Traveloka, kemudian bisa membeli tiket. Nah, ini dimanfaatkan oleh seseorang ya, atau sekelompok orang lah ya, untuk menjadi member ya, tapi dengan cara mengambil identitas dari orang lain, sehingga orang lain itulah yang menjadi seakan-akan menjadi peminjamnya. Nah, itu kasus di Kalimantan Barat. Ada sekitar 1.300 pengaduan ke kantor OJK Kalbar pada waktu itu. Kerugiannya sekitar 5 miliar kalau saya nggak salah ya. Dan itu karena masyarakat dengan mudah sekali diiming-imingi uang 50.000, yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 75.000 ya, untuk berfoto, swafoto menggunakan dengan KTP, swafoto KTP, ada KTP-nya, sehingga itu bisa dijadikan alat untuk mendaftar atau menjadi anggota dari Traveloka tadi. Oke, baik. Pak, kalau tadi kan ada beberapa target tentunya ya dari yang tidak bertanggung jawab istilahnya. Nah, sebenarnya masyarakat akhirnya tertarik begitu ya. Permasalahan atau juga investasi ilegal. Nah, permasalahan investasi ilegal ini seperti apa gitu Pak kira-kira? Akhirnya masyarakat itu tertarik begitu loh. Nah, ini nih yang keren bisa menghasilkan bunga-bunga gitu. Gimana itu Pak? Apakah ada permasalahan investasi ilegal sendiri? Silakan. Iya, sebenarnya mungkin sahabat Sonora juga paham ya, karena kita ini semua kan setelah bekerja ingin uang yang kita dapatkan ini bisa kita tabung ya, selain ditabung juga kita investasikan ya. Nah, hanya saja masyarakat ini kadang-kadang mudah sekali tergiur oleh imbal hasil atau bunga yang tinggi. Misalnya diberikan iming-iming imbal hasil 10 per bulan. Bahkan ada yang dalam jangka waktu 3 bulan sudah kembali halnya. Nah, ini pertama itu hasil yang tinggi. Kemudian juga masyarakat biasanya karena perusahaan atau orang yang menawarkan ini akan tokoh-tokoh agama atau tokoh selebriti. Ya, kita ingat salah satu level umroh itu menggunakan selebriti yang sesuatu itu kan. Nah, artis sehingga, ya, kan? Sehingga masyarakat kan merasa bahwa ini travel ini bonafit, ya kan, sehingga artis saja mau ikut di situ. Padahal kalau artis itu kan ya ada bayarannya, ya ada honornya, ya bukan dia otomatis. Iya, ada bayarannya sendiri gitu. Karena bagus. Iya, nah tapi masyarakat ini melihatnya dari sisi yang beda, dianggapnya bahwa dengan adanya artis atau tokoh agama atau tokoh masyarakat, dianggapnya perusahaan travel tadi profit ya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah ketika masyarakat sendiri belum paham mengenai investasi ya. Jadi masyarakat hanya melihat bahwa ada orang yang mengajak, langsung ikut deh karena orang lain sudah ikut kan gitu. Jadi kalaupun seandainya masyarakat kalau tadi kan ada beberapa tadi kan ada beberapa hal permasalahan mungkin. Ya, silakan Pak Rizky. Silakan.
Ya, jadi kalau masyarakat paham, maka sebenarnya kalau masyarakat paham, dia tidak akan tergiur oleh bunga yang tinggi ataupun hanya melihat kepada tokoh-tokoh figur yang ditampilkan. Kira-kira begitu, Mas Arief. Ya, jadi kan ada beberapa figur, kemudian juga uh, uh, menjanjikan bonus begitu ya. Kira-kira berapa yang legal misalnya, apakah dari mereka itu legalitas yang tidak jelas gitu? Apakah sudah tidak memiliki izin atau memiliki izin kelembagaan, tapi tidak punya izin usaha itu apa, Pak? Ya, memang begini ya, Mm-mm. karena Mm-mm. perizinan usaha dari investasi ini kan berbeda-beda, ya. Ada yang dari dinas atau Mm-mm. Kementerian Koperasi UMKM. Kalau travel umroh itu dari Departemen Agama, ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya apa namanya, macam-macam lah, jadi yang mengeluarkan, ada yang dari BKPM, ya, ada juga dari Kementerian misalnya Dalam Negeri. Jadi izinnya kan macam-macam nih, sehingga memang ketika masyarakat mau melakukan investasi harus melihat dulu, ya, apakah ini izinnya ini benar-benar sudah dikeluarkan oleh lembaga yang Mm-mm. mengatur, ya. Misalnya kalau perbankan itu OJK Ya. yang ini uh, mengeluarkan izin, kalau koperasi Kementerian Koperasi, kalau tadi travel Kementerian Agama. Kita harus lihat dulu itu. Kalau memang sudah legalitasnya itu sudah terpenuhi, nah kembali yang kedua lah ini. Sebenarnya kan mudah sekali mengingatnya, adalah logis atau tidak logis gitu. Itu aja. Benar-benar. Oke, oke. Ada orang menawarkan imbal hasil yang tinggi sekali, 10% per bulan, itu kan harusnya menjadi tanda tanya besar. Mm-mm. Atau seperti travel, ya, dia mengiming-imingi dengan biaya yang sangat murah sekali. Harusnya kita kan memikirkan juga gitu ya. Iya. Biaya pesawatnya saja pasti sudah nggak nutup itu kalau murah sekali. Oke. Baik, Pak Rizky, sebelum kita break, ini soal kalau ada dari data dari teman-teman OJK sendiri seperti finansial teknologinya seperti apa untuk data-datanya? Kalau tadi kan disebutin terdaftar izin gitu atau juga lendingnya seperti apa, Pak? Ya, kalau fintech ya, kalau Mm-hmm. ya, atau kita mengenalnya dengan istilah pinjol ya, Iya pinjaman benar. karena semua serba online ya. Ya, ini kalau pinjaman online ini memang OJK yang mengeluarkan izin, ya. Sampai dengan saat ini ada sekitar 152 perusahaan pinjaman online, ya, Mm-hmm. dengan jumlah Itu khusus, sorry Pak, itu khusus yang online ya? Ya, ini khusus yang online dan pinjaman ya, pinjaman ya. Oke, oke, Karena oke. online ini kan ada juga nanti yang pembayaran online. Ya, kalau Mm-hmm. pembayaran online itu nanti Bank Indonesia yang mengeluarkan Mm-hmm. izin. Kalau ini khusus peminjaman online. Kalau kita kenal fintech yang peer-to-peer lending. Memang beda dengan fintech yang money transfer ya, atau money payment ya, payment system. Nah, ini itu BI. Tapi kalau khusus pinjam meminjam itu OJK. Nah, dari 152 perusahaan ini ada peminjam sebanyak 38 juta orang. Ya, dan dengan jumlah pemberi pinjaman itu 698.000. Nah, dari 152 perusahaan ini sudah ada penyaluran pinjaman 137 triliun. Mm-hmm. Nah, sekali kalau pinjaman online ini juga sama, ya, masyarakat juga pertama harus melihat dulu nih ada izinnya apa enggak. Oke deh Pak, kita bergelut sejenak. Nanti saya juga tanyain yang soal data masih dari finansial fintech atau juga permasalahannya ya. Jadi Ya. untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan sahabat Sonora ke WA kami di 0812 5635 661 0812 5635 661. Tetap bersama kami. 96,7 FM Sondora Pontianak.
Mantap. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Tolong dinyalakan kameranya ya. Nggak ada, Bu. Ketika prestasi gemilang, namun semangat belajar menghilang. Akankah kita biarkan prestasi mereka terhalang? Biar lebih menantang, IndiHome memberikan kesempatan bagi para pelajar SD, SMP, SMA, atau sederajat di Kalimantan untuk mengikuti kompetisi IndiHome Generasi Prestasi. Selain mendapat benefit akses IndiHome Study, ada hadiah uang tunai total jutaan rupiah loh. Kompetisi ini akan dilakukan 2 sesi. Pendaftaran sesi 1 dibuka mulai tanggal 15 November hingga 11 Desember 2020. Yuk, segera daftarkan diri melalui website www.indihomestudy.com dan jadilah generasi smart Kalimantan bersama IndiHome Study. FM Sondora Pontianak. Baik, Sobat Sonora, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Sonora Pontianak News, The Weekend Music, a part of KG Radio Network. Ya. Kita masih soal di Talkshow Sonora bersama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, sahabat Sonora ya, bersama Bapak Muhammad Rizky F. Purnomo selaku Kepala OJK Kalimantan Barat ya. Jadi temanya ini soal awas investasi bodong, jangan sampai kantong bolong, sahabat Sonora ya. Silakan ingin bertanya di kami di 0812 5635 661. Nah, Pak Rizky, kita juga live di Facebook Sonora Pontianak. Jadi teman-teman boleh nanti bertanya, nanti akan dijawab oleh Pak Rizky ya. Nanti silakan bertanya ke WA juga bisa, melalui Facebook juga bisa ya di Sonora Pontianak. Nah, Pak Rizky, tadi kita sempat break ya soal fintech atau juga ada beberapa permasalahan kira-kira begitu ya soal finansial teknologi atau juga beberapa perusahaan yang berizin dan juga mungkin udah bergabung di salah satu perusahaan udah berizin tapi masih melanggar begitu. Gimana itu Pak Rizky? Silakan. Ya, kalau fintech ini karena OJK yang mengeluarkan izin, jadi maka penindakannya juga dilakukan oleh OJK. Ya. OJK sendiri. Lain, misalnya, ya, OJK memberikan peringatan kepada fintech untuk melakukan misalnya tadi penagihan sesuai dengan aturannya. Karena OJK telah mengeluarkan aturan bagaimana cara penagihan, tata cara penagihan ya. Juga misalnya juga mengatur juga tata cara pemberian pinjamannya seperti apa, sehingga kita melihatnya nanti dari peraturan mana yang dilanggar oleh perusahaan fintech ini. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau memang masyarakat mendapatkan permasalahan, silahkan lapor ke OJK sehingga OJK nanti bisa melakukan penindakan. Ya, ke yang paling gampang ke 157. Itu hotline-nya OJK, silahkan nanti bisa melalui telepon ya, atau juga bisa langsung lah datang ke kantor OJK, sekalian lihat-lihat kantor OJK kan di Jalan Ahmad Yani ini kan ada tulisannya. Oke, gampang lah. Nanti kita main-main Pak ke sana. Oke. Nah, terus Pak, selain itu? Jadi memang permasalahan dari fintech ini atau pinjol ini adalah ada beberapa perusahaan yang ternyata tidak atau belum mendapatkan izin dari OJK, dia sudah mengeluarkan produknya gitu ya, sudah menawarkan produknya, dia sudah ada online di aplikasi ya. Nah, kemudian juga mereka juga ada juga yang walaupun sudah mendapatkan perizinan dari OJK, itu skema pemberian bunganya itu tidak jelas, bunga pinjaman tadi ya, sehingga debitur itu akan dirugikan apabila terjadi penundaan pembayaran atau bila terjadi masalah tidak bisa membayar ya. Kemudian media yang digunakan juga ada juga yang langsung mengcopy kontak dari handphone peminjam. Ya, ini yang juga kita sudah melakukan pengaturan agar tidak mengcopy kontak dari peminjam ya. Kemudian juga kita juga sudah mengatur
adanya pelarangan untuk penyebaran data pribadi dari peminjam. Nah, ini biasanya problem-problem itu yang timbul dari perusahaan pinjaman online ini. Tapi kita sudah atur supaya pinjaman online ini tidak meresahkan lah ya, artinya tetap berada dalam tatanan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat atau tata cara peminjaman seperti di perbankan. Ya cuma itu tadi ada 1-2 masih adalah yang suka melakukan penagihan dengan tata cara yang tidak layak atau tidak elok lah ya, kurang elok lah. Oke, siap. Jadi ada beberapa hal ya, ada penyebaran data pribadi pinjaman gitu ya, itu tidak boleh di-share atau juga sebagainya, dan juga media yang digunakan begitu ya. Dan tata cara penagihannya itu berarti ada seperti fitnah, juga ada ancaman gitu kira-kira Pak ya? Ya itu yang makanya kami mengatur agar misalnya tidak ada intimidasi ya dari penagihan ya, atau kita kenal dengan nama debt collector ya. Kita mengatur supaya tidak ada intimidasi atau tidak ada tadi penyebaran data pribadi, kemudian juga tidak menghubungi saudara atau rekanan dari peminjam. Ini kan jadi seakan-akan menjelekkan nama peminjam ini gitu loh. Oke. Lanjut Pak, kita masuk untuk yang contoh tindakan intimidasi seperti kolektor itu Pak gimana? Apakah selama ini dari teman-teman OJK sudah, artinya khususnya di Kalbar sendiri ya, sebelum kita di daerah lain gitu, udah ada belum kira-kira Pak? Sudah ada beberapa laporan ya dari masyarakat ya, tapi tidak terlalu banyak, kira-kira ada sekitar 20 laporan. Memang permasalahannya adalah kalau perusahaan pinjol ini cenderung semua berada atau berkantor pusat sebenarnya di Jakarta. Iya, benar-benar. Jadi memang ini agak sulit buat kami di Kalbar ini, karena akhirnya kami harus berkoordinasi dengan teman-teman di Jakarta ya. Beda kalau misalnya pinjamannya di perbankan ya kan, mereka kan ada di Kalimantan Barat, sehingga penyelesaiannya lebih mudah. Ada permasalahannya. Memang satu permasalahannya adalah dia kan berbasis aplikasi, sehingga bisa kantor pusatnya bisa di mana saja. Kadang-kadang juga tidak di Jakarta, kadang-kadang ada juga yang di luar daerah lain gitu. Tapi artinya kami setiap menerima laporan dari masyarakat akan segera kami tindak lanjuti ya. Paling enggak kami minta untuk melakukan yang paling banyak memang adalah intimidasi tadi ya, melakukan penagihan sesuai dengan aturan. Artinya ada tata cara tertentu lah ya, sehingga tidak menjelek-jelekan juga pribadi dari pinjam. Cuma ya memang masih ada 1-2 lah, makanya kami sangat mengharapkan masyarakat yang melakukan laporan, karena di lapangan ini kan ya agak sulit juga memantau semuanya. Kalau kita lihat tadi ya, tanpa aduan begitu ya. Peminjamnya ada 38 juta orang ya. Jadi kita agak sulit juga kalau memantau, kecuali dengan bantuan dari masyarakat. Begitu ada masalah, silakan melapor. Oke. Itu kalau tadi kan beberapa segmen ya kejadian saat ini, ada beberapa investasi ilegal, kemudian juga beberapa contoh dari fintech sendiri. Nah, kita masuk yang poin selanjutnya Pak, ini penyebab ya. Jadi penyebab ini ada beberapa hal, mungkin investasi ilegal. Nah, penyebab utama boleh Bapak jelasin dulu penyebab-penyebabnya, silakan Pak. Iya, seperti tadi sebenarnya iya benar. Penyebab utama dari terjadinya investasi bodong ini adalah karena memang masyarakat itu pertama kali tergiur dengan bunga yang tinggi gitu ya, atau bukan suku ya, imbal hasil lah ya, bukan suku bunga saja, karena kan ada juga yang misalnya dengan emas ya, misalnya pembeli emas di emas, kemudian emasnya tidak diambil, ditaruh juga di tokonya gitu kan, di perusahaannya gitu ya. Nanti sama perusahaan ini dikelola sehingga emas itu tadi yang sudah ditaruh tadi bisa menjadi bertambah emasnya ya.
Nah, ini kan sama juga, walaupun dia tidak menyebutnya suku bunga, tetapi makanya tadi saya bilang imbal hasil dari misalnya 10 gram, ya 1 bulan bisa menjadi 11 gram, 12 gram. Jadi ini imbal hasil bukan suku bunga gitu ya. Nah, juga misalnya ada juga yang menawarkan apa namanya merawat kultur apa atau bahan apa, kemudian nanti setelah sebulan bahannya itu bisa dijual kembali ke koperasi, ya kan? Tadinya belinya dengan harga 10.000 bisa dijual dengan harga 15.000. Ya kan, ini sama juga, itu memberikan imbal hasil yang lumayan, itu 50% kan, beli 10.000 kembalinya 15.000. Ya kan, nah, ini imbal hasil inilah yang membuat masyarakat tergiur. Iya, Pak, ada istilah kalau misalnya yang penyebab utama itu gali lubang tutup lubang, ini seperti lagu Bung Roman nih, gimana nih Pak? Iya, masyarakat itu kan kadang-kadang begini. Iya, benar. Ada yang kita mengistilahkan skema Ponzi ya, yang awal-awal itu melakukan investasi biasanya karena promosi mendapatkan untung. 10 orang pertama atau 20 orang pertama pasti dia mendapatkan keuntungan. Tetapi berikutnya dia akan mencari ini orang-orang yang mau investasi lagi. Ya, sehingga ini nanti yang investasi baru ini mereka kan belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama. Ya, tetapi karena sudah tergiur melihat orang lain berhasil mendapatkan keuntungan yang besar, akhirnya tidak hanya uang tabungannya tadi yang diinvestasikan, tetapi meminjam lagi di tempat lain. Oh, ya kan? Itu ya gali lubang tutup lubang ya. Oke. Ya, misalnya tadi kan diberikan imbal hasil 10% sebulan. Ya, 10%. Nah, kemudian tabungannya 10 juta sudah ditaruh di situ, ya kan? Terus mendapatkan nih, nih ternyata selama sebulan mendapatkan imbal hasilnya sama nih, benar. Dapat sejuta. Terus terpikirlah mulai, nah, kalau gitu saya minjam aja di tempat lain, ya kan? Imbal hasil dengan suku bunga yang rendah, misalnya 3%, 4%. Sehingga bahkan tadinya modalnya cuma uang 10 juta, pinjamannya ke tempat lain itu bisa 20 juta atau 30 juta. Bisa lebih besar, berlipat-lipat dari uang yang sebenarnya asli tabungan. Nah, ini udah karena mengharapkan tadi ternyata begitu perusahaan ini bohong, ya kan, tidak ada lagi kembalian. Nah, dia sudah punya hutang cukup besar di luar. Makanya akhirnya mau nggak mau jadi gali lubang tutup lubang nih. Ya kan, minjem lagi di tempat lain untuk menutup tadi. Oke Pak. Jadi ada beberapa penyebab terutama ya. Jadi masyarakat mudah tergiur, kemudian juga dampak yang menimbulkan ketidakpercayaan dan juga image negatif terhadap produk keuangan. Nah, kita masuk yang tindakan dilakukan oleh teman-teman OJK gitu Pak, seperti apa? Apakah ada beberapa satgas waspada investasi? Karena di Facebook ini ada yang bertanya, nanti kita jawab dulu Pak di segmen ketiga. Ini ada soal nanyain satgas dari Desi Torondek ya. Apakah ada satgas khusus untuk mengantisipasi adanya penipuan? Tapi itu jawab nanti aja dulu Pak di segmen ketiga. Silakan Pak. Ya, Satgas Waspada Investasi ini kan ada 13 lembaga yang menjadi anggotanya. Ada, ya saya sebutkan di sini, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, kemudian ada Kejaksaan, Kepolisian, terus ada juga Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan yang terakhir adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jadi memang grand strateginya dalam menangani investasi ilegal ini ada dua, ya, preventif dan represif. Ya. Kita berkoordinasi dengan teman-teman dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, itu tindakan preventif.
artinya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kemudian juga kita mewajibkan misalnya seluruh industri yang belum terdaftar untuk segera mendapatkan izin, ya, sehingga jelas perizinannya dan pengaturannya. Nah, ini juga kita memberi publikasi ya, kegiatan investasi legal. Inilah ya, kerjasama dengan sahabat Sonora, kerjasama dengan berbagai media, bahkan ada juga di Instagram, di Facebook ya. Ini tindakan preventif yang intinya adalah meningkatkan literasi dari masyarakat ya. Karena tadi kan salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan nasabah. Iya, Tidak tahu benar-benar. ada produk apa, tidak tahu mesti kemana. Ya, jadi ada yang ngajak langsung ikut, tidak lagi menulis. Lurus gitu ya. Oke. Ya, itu tindakan yang preventif ya. Kemudian ada yang represif. Nah, kalau ini Satgas Waspada Investasi biasanya melakukan koordinasi dengan kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penyidikan bahkan market intelligence. Nah, jadi misalnya kami menengarai adanya seperti waktu itu yang paling gampang yang Traveloka itu, ya itu kita menengarai adanya sekelompok orang yang meminta dan membayar masyarakat untuk melakukan swafoto, menyerahkan fotokopi KTP-nya ya. Kita sudah kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan market intelligence ya. OJK juga melakukan, tetapi kan lebih pintar kalau yang melakukan itu kepolisian atau kejaksaan. Benar-benar. OJK ini kan tidak terlatih untuk itu. Nah, kepolisian maupun kejaksaan nanti yang biasanya melakukan penelitian seperti ini. Nah, itu yang tindakan itulah yang kita sebut dengan represif ya. Kalau misalnya memang diketahui ya nanti ya polisi akan melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum ini ya. Atau misalnya setelah diketahui ada fintech yang ilegal, kita kerjasama dengan Kementerian ini tadi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk aplikasinya jadi tidak bisa jalan di handphone. Di media online begitu berarti ya. Baik, Pak, kita break dulu sejenak, udah masuk di segmen ketiga. Jadi ada beberapa hal tadi udah dijelasin oleh Bapak, ada 13 kementerian atau lembaga anggota SWI ya, di antaranya tadi ada OJK, kemudian juga Bank Indonesia, ada Kementerian Perdagangan RI. Nanti kita jawab di segmen ketiga untuk teman-teman yang bertanya di Facebook kami di Sonora Pontianak dan juga di WA kami di 0812 5635 661 ya. Nanti kita lanjut Pak soal Satgas Waspada Investasi yang mengenai tentang pencegahan dan juga penanganan ya. Jadi untuk Sobat Sonora tetap bersama kami di Sonora Pontianak News, Traffic and Music. 96,7 FM Sonora Pontianak. Halo? 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 Iya, halo. Waduh, apa kabar, Pang? Ya, setelah baik-baik aja nih. Wih, nyamannya jadi orang sukses di Malaysia sekarang. Kapan ke Indonesia lagi? Halo? Halo? Yah, terputus. Lagi nelpon kemana sih? Sibuk betul kayaknya. Lagi nelpon teman di Malaysia. Padahal kan baru isi pulsa. Tapi kok cepat betul abisnya? Makanya, kalau mau telepon murah ke luar negeri, pakai dong kartu Telkomsel. 10 kali lebih murah dari yang biasanya. Wah, mantap itu, Pang. Gimana caranya? Caranya, khusus pengguna kartu Telkomsel. Halo, Simpati, As, dan Loop. Untuk nelpon ke nomor HP di luar negeri, cukup ketik 01017, lalu tekan kode negara, lalu tekan nomor HP yang dituju. Nah, kalau tujuannya ke nomor telepon rumah di luar negeri, ketik 01017, lalu tekan kode negara, tekan kode wilayah, lalu tekan nomor telepon rumah yang dituju. Wah, gampang banget, Pang, caranya. Iya,
Kapan lagi kita bisa nelpon murah ke luar negeri? Buat info lebih lanjut bisa dapatkan informasinya di www.telkomsel.com/id-sli-sli-01017. Di sana juga bisa cek tarif telepon ke negara tujuan kamu loh. Telkomsel, jangkauan terluas, tercepat. Mantap. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. Ini asik banget deh. Ganggu aja. Lagi ngapain sih? Ini aku lagi dengerin lagu di radio favoritku lewat aplikasi Svara. Svara? Apaan tuh? Svara ini aplikasi karya anak bangsa. Di sini kamu bisa dengerin radio, musik, dan podcast favorit kamu. Selain itu, di Svara kita bisa live chat sama penyiarnya dan bisa komenin kontennya juga. Keren kan? Keren banget. Selain itu apa lagi? Banyak deh. Kamu belum download Svara? Buruan aja download sekarang. Karena Svara mau bagi-bagi hadiah sampai puluhan juta rupiah. Wah, seriusan? Serius dong. Caranya gimana? Download Svara via Play Store atau App Store di smartphone kamu. Dan follow juga sosmednya di @svara_official. Nanti info lebih lanjutnya ada di sana. Siap. Langsung nih aku download Svara. Sip, mantap. Download Svara, SVARA, dan dapetin hadiah total jutaan rupiah. Penasaran? Yuk download dan pakai Svara sekarang. Stay tuned to Sonora, a part of Kompas Gramedia Radio Network. Baik, Sobat Sonora dari lantai 4 Kompas Gramedia di siang hari ini udah masuk di menit kedua di pukul 11 atau di segmen ketiga ya. Kita juga akan jawab nanti pertanyaan teman-teman melalui WA, kemudian juga melalui Facebook kami di Sonora Pontianak. Jadi silakan yang ingin bertanya melalui WA dicatat ulang di 0812 5635 661 atau juga melalui aplikasi kami di KG Radio Network ya, Sobat Sonora. Kita masih bersama Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Ya. Oke, kita lanjut tadi soal ada beberapa penanganan juga pencegahan ya dari tugas Satgas Waspada Investasi. Silakan Pak. Ya, memang kalau kita melihat ya data ya entitas yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi ini dari tahun 2017 sampai dengan 2020 ya, itu tahun 2017 itu ada 79 entitas investasi ilegal. Tahun 2018 itu ada 106 entitas investasi ilegal dan 404 entitas fintech ilegal. Tahun 2019 ini investasi ilegalnya bertambah jadi 442 entitas. Bahkan bertambah juga ada 64 entitas gadai ilegal. Kalau fintechnya juga bertambah menjadi 1.400. Tahun 2020 ini sampai dengan Oktober ada 349 entitas investasi ilegal. Jadi kalau ada 75 entitas gadai ilegal, 1.026 entitas fintech ilegal. Jadi kalau kita melihat dari tahun ke tahun ya. Ini meningkat atau menurun Pak? Bagus itu. Oke. Jadi ini tugasnya sebenarnya agak ya lumayan berat lah untuk kami dari Satgas Waspada Investasi. Tetapi ya karena tadi ya entitas ilegalnya itu tidak berkurang itu bahkan bertambah. Sehingga kami melihat bahwa memang masyarakat ini perlu mendapatkan tindakan preventif dengan meningkatkan literasi. Sehingga kalau masyarakat menjadi pintar kan dia bisa tahu oh ini entitas tidak ilegal, tidak legal ya, sehingga menurun harusnya jumlah entitas ini karena kan tidak laku sebenarnya ya. Tapi kenyataannya kan kalau kita lihat tidak begitu. Ini masih tetap laku sehingga jumlahnya terus bertambah. Bahkan juga kalau kita melihat kepada pelakunya ya, ini kadang-kadang itu cepat sekali mereka mengganti nama baru. Ya, tidak perlu
tidak perlu berlama-lama sebenarnya, paling lama 1 tahun 2 tahun mereka Udah sudah ganti nama ya. berganti nama, sudah menguruk banyak keuntungan sebelum orang itu atau masyarakat merasa dirugikan, dia sudah berganti nama dulu. Ya, sehingga di tempat lain dia merekrut orang baru lagi. Ya, ini sehingga entitasnya tidak berkurang, malah bertambah terus ya. Nah, orang lain juga melihat ada orang yang bisa mengambil kesempatan seperti itu melakukan tindakan yang sama. Ya, bahkan kadang-kadang juga seperti tadi saya infokan, sebenarnya kan kami membutuhkan pelaporan dari masyarakat. Kadang-kadang korban itu tidak mau lapor. Ya pertama malu ya kan. Kedua juga merasa ya udahlah kerugiannya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu gede gitu ya. 2 juta itu ya tidak terlalu besar gitu kan. Kemudian juga ya ini biasanya itu tadi ya, seperti tadi saya bilang, dia lebih pusing dengan gali lubang tutup lubangnya tadi akhirnya. Ke situ lagi ya. Sempat lagi. Oke. Iya, ya makanya kita lihat seperti itu. Yang paling utama memang adalah melakukan tindakan preventif. Ya. Selain itu juga memang permasalahannya adalah perangkat hukum kita ya, yang kalau kita melihat kepada KUHP atau misalnya Undang-Undang Perdagangan atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kalau kita melihat ya penalti atau hukumannya itu kan itu undang-undangnya dibuat beberapa tahun yang lalu ya, sudah lama, cukup lama. Hukumannya kadang-kadang juga cuma 1 tahun, 2 tahun, atau dendanya hanya coba aja kalau dilihat denda 1.000, 2.000 kan gitu. Jadi ini tidak membuat mereka jera sebenarnya. Ya, sehingga ini yang menjadi masalah utama juga, tapi itu kita serahkan kepada teman-teman di kejaksaan dan kepolisian lah. Mereka lebih paham bagaimana caranya supaya orang-orang ini bisa dihukum seberat-beratnya kan gitu ya. Iya, baik. Pak, kita ke Facebook dulu Pak, dan juga ke WA. Ini di Facebook ada, kita cek dulu satu persatu. Ada siapa nih? Tadi ada Desi ya. Apakah ada satgas khusus untuk mengantisipasi adanya penipuan? Silakan Pak. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa satgas yang melakukan antisipasi ini sebenarnya tadi tindakannya adalah tindakan preventif ya. Ya, yang pertama ya. Ya, salah satu tugas dari Satgas Waspada Investasi untuk melakukan tindakan preventif. Sehingga kalau masyarakat sudah paham akan jenis-jenis investasi ya, sudah mengerti bahwa bagaimana perizinannya, tadi kan hanya 2 sebenarnya, bagaimana legalitasnya dan bagaimana logis atau tidaknya. Gitu. Oke. Sebenarnya itu yang paling utama. Itu yang paling utama ya. Ya, logis dan legal ya. Oke. Bisa dibalik-balik sebenarnya, tapi yang mana duluan silahkan saja, mau logis mau legal duluan. Tapi kalau masyarakat sudah paham itu, tidak akan mudah tertipu juga sebenarnya. Baik, itu udah terjawab ya. Kita masih di Facebook, ini ada Syarifah Tia Rahima ya. Siang katanya, cara mencegah terjebak dalam investasi bodong ini apa ya Pak kira-kira katanya? Tadi udah sepertinya. Silakan Pak. Ya, tadi yang tips ya sebenarnya ya. Sudah cuma 2 saja sebenarnya tipsnya ya. Ya kalau jangan sampai terkena investasi bodong itu sebenarnya cuma 2. Yang paling utama tadi masalahnya adalah memang masyarakat mudah tergiur. Lihat dulu lah, logis atau tidak logis sih ini orang menawarkan investasi ya. Karena kalau misalnya sudah tidak logis kan memberikan imbal hasil yang sangat tinggi, ya sudah kita tinggal aja lah, ya kan. Gak usah kita lihat-lihat lagi lah, ini enggak inilah. Nah, kedua baru kita lihat tadi legalitasnya. Kalaupun seandainya ada orang yang menawarkan investasi dengan bunga yang logis, dengan bunga yang tidak terlalu tinggi atau dengan imbal hasil yang masih kita anggap normal ya. Karena kan level atau tingkat
normal atau logis ini kan kadang-kadang berbeda setiap orang. Ya, kita lihatlah bagaimana legalitasnya. Apakah entitas ini mendapatkan izin dari otoritas yang mempunyai kewenangan atau tidak. Dengan mengetahui tadi legalitasnya, nah kita akan terhindar. Misalnya ternyata dia memang memberikan imbal hasil yang normal, tetapi dia tidak ada izinnya, ya kita tinggal aja lah, jangan kita ikuti gitu. Oke, udah terjawab ya. Kemudian itu Syarifah yang melalui Facebook ini di WA nih Pak ya. Kita cek dulu di WA, ini ada Bapak Dahlan di Siantan katanya. Bagaimana sih ciri-ciri bahwa investasi yang akan kita ikuti itu bodong katanya, agar tidak tertipu Pak? Silakan. Ciri-cirinya. Ya itu kan lagi tadi Pak. Oke. Lagi ya, Pak Hakim ya. Pertama ya itulah logis atau enggak sih ini, logis atau tidak ini imbal hasilnya. Itu kembali ke situ saja sebenarnya. Kalau misalnya mau mencari standar logis atau tidak logis kan bisa saja misalnya melihat dengan bagaimana suku bunga kredit di perbankan, bagaimana suku bunga penjaminan dari lembaga penjaminan, yaitu sebagai salah satu standar. Ya, karena kan tadi seperti saya infokan, logis ini kadang-kadang ukurannya beda-beda setiap orang, ya kan? Oleh karena itu kita melihat pada standar yang ada. Bagaimana suku bunga deposito, nah ini kan menjadi standar. Kalau sudah tahu ini tidak logis, segera kita tinggalkan. Tetapi kalau misalnya laporkan, logis, Pak ya, laporkan itu lebih bagus lagi. Nah, kalau ternyata sudah logis, baru kita lihat izinnya, bagaimana legalitasnya. Kadang-kadang ada orang yang sengaja menutup-nutupi, dia memberikan imbal hasil yang logis, tapi dia tidak punya izin. Atau izin usahanya berbeda, misalnya izin usahanya adalah koperasi perdagangan umum. Dia melakukan simpan pinjam. Nah ini juga nggak boleh. Nah, jadi harus dilihat juga perizinannya seperti apa nih. Jangan-jangan ada izin dari Departemen Dalam Negeri. Tapi dia melakukan perdagangan umum harusnya izinnya. Dia melakukan pinjam-meminjam. Dia melakukan kegiatan fintech. Macam-macam. Jadi legalitas ini kita lihat juga supaya kita bisa terhindar dari tadi investasi bodong. Baik ya. Selain tadi udah dijelasin oleh Bapak ya, tindakan preventif, kemudian juga tindakan representif ya. Saya juga ingin tahu nih Pak soal kita ngobrol masih Satgas ya. Jadi ada beberapa fintech tadi mungkin dari tahun kira-kira nih Pak dari tahun 2017 ya berarti sampai tahun 2020 yang tadi udah Bapak jelasin. Ya. Jadi memang jumlah entitas fintech yang ilegal ini kan tidak berkurang malah bertambah ya, karena membuat aplikasi simpan pinjam itu atau pinjam meminjam itu kan tidaklah terlalu sulit, ya kan? Apalagi kalau kita melihat kepada pendaftaran aplikasi saya sebut saja ke Google Play misalnya, Play Store ya, atau di iOS ya. Nah, kalau di Google ini kan mudah sekali pendaftarannya, ya, sehingga setiap saat itu selalu ada orang mendaftarkan aplikasi simpan pinjam atau pinjaman online di Google Play tanpa memiliki izin. Nah, itu yang masalahnya adalah di situ. Makanya kalau untuk pinjaman online, tipsnya itu adalah lihat dulu apakah pinjaman online ini terdaftar atau mempunyai izin dari OJK. Pertama-tama itu, silahkan cek di website OJK, atau bisa tadi ke 157, silahkan telepon aja. Ini fintech ini ada izinnya nggak atau terdaftar tidak di OJK, kan gitu. Itu tipsnya. Ya. Karena kalau tadi seperti saya bilang, setiap hari pasti ada orang yang mendaftarkan aplikasi pinjaman online di Google Play Store itu. Sehingga agak sulit juga buat kita untuk memantau kalau tidak ada laporan. Ya. Nanti kalau misalnya masyarakat tanya ini ada nggak? Kalau nggak ada, pasti akan segera kita koordinasi dengan Kementerian Kominfo ya? Untuk memblokir ya. Nah, ini tips kedua, ini kalau pinjam itu ya sesuai kebutuhan lah.
Jangan butuhnya 5 juta, 6 juta, minjamnya 10 juta. Ya kan? Karena kan Iya, gampang betul. nih. Gampang sekali nih caranya, cuma tinggal pencet-pencet, tekan-tekan, terus keluar hasil pinjamannya ditransfer. Ya udah, minjam perlunya 5 juta, pinjamnya 7 juta. Perlunya 6 juta, pinjamnya 10 juta gitu kan. Mumpung, aji mumpung ya istilahnya ya Bang Arif. Nah, itulah yang nanti akan menyebabkan ternyata kita meminjam di luar dari kemampuan. Ya. Yang ketiga, tipsnya kalau kita mau pinjam di pinjaman online itu harusnya selain sesuai kebutuhan dan kemampuan juga yang sifatnya produktif. Ya, jadi misalnya kita ada usaha kecil-kecilan, jual beli pulsa, ya ini butuh modal 1 juta, 2 juta, ya kita beli dulu, kita pinjam dulu, ya kan, karena jual pulsa misalnya omsetnya sehari 2 juta, nah, bisa tuh pinjam gitu. Tapi memang untuk kepentingan produktif, jangan kita mau beli motor aja lah gitu ya, nggak punya DP, DP cuma 1 juta, ya udah kita pinjam aja DP-nya dari pinjaman online. Nah ini kan menyebabkan masalah ini. Pinjam motornya kalau untuk ojek online misalnya gitu ya, mungkin berproduktif. Kalau ini untuk dipakai jalan-jalan ya, jadi akan bermasalah. Kemudian juga yang terakhir ya harus, yang terakhir ya harus dipahami juga ini tadi syarat-syarat pinjamannya, biayanya berapa, bunganya berapa, jangka waktunya berapa, dendanya berapa. Ya, walaupun diberikan kemudahan, jangan ada syarat dan ketentuan kita langsung centang aja nih, nggak dibaca dulu nih. Ini yang repot ini. Kira-kira gitu Bang Arif. Kita break dulu sejenak Pak. Nanti yang terakhir, kita udah masuk di segmen terakhir, permasalahan penegakan hukum dan juga yang bertanya dan juga kesimpulan terakhir atau juga benang merahnya Pak ya. Jadi untuk teman-teman silakan yang bertanya, masih ada satu segmen lagi di WhatsApp kami di 0812 5635 661. Tetap bersama kami. 96,7 FM Sonora Pontianak. Ini asik banget deh. Ganggu aja. Lagi ngapain sih? Ini aku lagi dengerin lagu di radio favoritku lewat aplikasi Svara. Svara? Apaan tuh? Svara ini aplikasi karya anak bangsa. Di sini kamu bisa dengerin radio, musik, dan podcast favorit kamu. Selain itu, di Svara kita bisa live chat sama penyiarnya dan bisa komenin kontennya juga. Keren kan? Keren banget. Selain itu apa lagi? Banyak deh. Kamu belum download Svara? Buruan aja download sekarang. Karena Svara mau bagi-bagi hadiah sampai puluhan juta rupiah. Wah, seriusan? Serius dong. Caranya gimana? Download Svara via Play Store atau App Store di smartphone kamu. Dan follow juga sosmednya di @svara_official. Nanti info lebih lanjutnya ada di sana. Siap. Langsung nih aku download Svara. Sip, mantap. Download Svara, SVARA, dan dapetin hadiah total jutaan rupiah. Penasaran? Yuk download dan pakai Svara sekarang. Stay tuned to Sonora, a part of KG Radio Network. Ya, Sobat Sonora, kita udah berada di segmen terakhir, masih bersama narasumber ya, Bapak Muhammad Rizky F. Purnomo. Pak, kita waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi boleh dong dibahas ini soal permasalahan penegakan hukum nih Pak, silakan Pak. Ya, mengenai penegakan hukum ya, seperti tadi sudah saya berikan penjelasan sedikit ya. Memang permasalahan utamanya tadi adalah pelakunya ini sering mengganti-ganti nama entitas baru tadi. Makanya entitas ilegalnya tidak berkurang, terus bertambah ya, karena pelaku yang sama dengan jangka waktu 1 tahun dia bikin aplikasi atau dia buat aplikasi atau dia buat izin ya, buka koperasi, buka travel, kemudian dengan jangka waktu yang sebentar, setahun dia sudah ganti lagi, dia sudah mengajukan izin baru lagi, sehingga masyarakat itu tidak menyadari bahwa sudah tertipu ya, uangnya hilang begitu saja. Iya. Kemudian yang tadi yang permasalahan kedua ya, tanpa menyadari uangnya sudah hilang. Korban juga tadi kadang-kadang malu, ya tidak mau melapor karena malu tadi kan, misalnya sudah mengajak saudara-saudaranya gitu kan, misalnya ada travel
umroh itu kan mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya, bukan menjadi agennya dia kan. Nah, dia kan malu nih, jadi karena sudah membuat orang lain juga mengalami kerugian. Atau juga bahkan kerugiannya sangat kecil misalnya ya, misalnya baru investasi 1 juta, 2 juta, terus hilang, ya udahlah anggap aja itu memang sedang bernasib sial aja, kurang amal mungkin ya. Jadi seperti itu. Oke Pak, ini pertanyaan yang terakhir dari teman-teman juga melalui Facebook dari Erwandi, apakah untuk melegalkan perusahaan untuk investasi di itu katanya harus izin dengan OJK? Silakan Pak, yang terakhir dan juga kesimpulan benang merahnya. Ya, kalau tadi seperti saya informasikan bahwa perizinan itu tidak hanya di OJK. Ya, kalau OJK ini kan misalnya khususnya untuk perbankan atau perusahaan pembiayaan atau juga fintech yang dalam istilah pinjaman online itu ke OJK. Tetapi ada juga yang perizinannya tidak ke OJK, misalnya ke Bank Indonesia ya. Ini untuk fintech yang berhubungan dengan sistem pembayaran. Seperti saya sebutkan saja lah, misalnya GoPay ya atau OVO. Nah, itu izinnya ke Bank Indonesia karena itu kan masalah bayar membayar. Tetapi kalau pinjam meminjam, pinjaman online misalnya seperti pinjaman seperti Danamas atau misalnya pinjamanku, nah itu izinnya ke OJK. Tapi ada juga yang izinnya ke Kementerian Agama tadi, seperti travel umroh, ya. Ini Kementerian Agama. Ada juga yang perizinannya ke Kementerian Koperasi dan UMKM, ya. Misalnya tadi koperasi simpan pinjam, atau kita di sini mengenal dengan istilah CU. Ya, CU ini perizinannya ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi perizinan ini harus kita juga melihat kepada jenis usahanya. Karena ada otoritas-otoritas yang memang menjadi pengatur, pengawas dari jenis usaha yang beda-beda tadi. Silakan mendapat izin yang sesuai. Baik. Udah di segmen terakhir nih Pak, silakan juga untuk benang merahnya mengenai tentang awas investasi bodong, jangan sampai kantong bolong. Silakan Pak. Ya, secara umum ya, kami mengharapkan dari Satgas Waspada Investasi agar masyarakat itu dalam melakukan investasi mempertimbangkan 2 hal saja tadi, ya gampang saja. Jadi logis atau tidak imbal hasilnya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana legalitasnya, apakah sudah mendapatkan perizinan dari otoritas yang mengatur dan mengawasi. Jadi istilahnya 2L, ya, logis dan legal. Itu saja. Tetapi kalau seandainya pun Bapak Ibu atau sahabat Sonora mendapatkan permasalahan dengan lembaga tempat melakukan investasi tadi, silakan melaporkan ke Satgas Waspada Investasi, atau yang paling mudah silakan melapor ke Otoritas Jasa Keuangan ya. Di sini kan Otoritas Jasa Keuangan ada di Jalan Ahmad Yani nomor 62. Silahkan datang ke kantor OJK. Atau misalnya males nih naik motor, naik mobil karena lagi COVID, social distancing ya, daripada kita bermasalah nanti polisi kan nggak pakai masker, jadi tangkap Satgas COVID, bisa saja melalui kontak OJK, telepon di 157. Ya, 157. Di 157 ya? Ya, langsung aja pencet 157. Itu bisa langsung nanti diterima oleh operator kita, silahkan laporkan apa saja nanti dicatat. Bisa juga melalui email misalnya ya, email juga ada yang senang misalnya lagi-lagi main-main komputer, email di konsumen@ojk.go.id atau ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah, ini yang paling gampang lah seperti tadi. Jadi daripada kita datang-datang ke kantor nanti bermasalah, dengan telepon atau dengan email. Karena memang kami mengharapkan masyarakat inilah proaktif melaporkan kepada OJK, kepada Satgas Waspada Investasi apabila merasa dirugikan. Sekali lagi, ini kan jumlah entitasnya juga kan banyak, dan jumlah peminjam
pinjamnya juga banyak. Sehingga memang perlu peran aktif dari masyarakat, kita sama-sama supaya bisa mencegah terjadinya kerugian akibat investasi bodong ini. Baik, terima kasih Pak. Dan juga selain itu juga Pak Sonora di 157 bisa juga Anda melalui telepon ya di 1500 655 655 1500 655 atau juga bisa Anda juga cek di www.waspadainvestasi.ojk.co.id ya. Dan sekali lagi yang udah Bapak bilang tadi adalah logis dan juga legalitas. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih sahabat Sonora, Radio Baik, Sonora. Semoga kita kembali di program dan juga di pembahasan dan juga tema yang berbeda, sahabat Sonora. Kalau begitu kita pamit dulu dari Anda untuk di edisi hari ini di program Talk Show Sonora. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di WA kami juga dan juga di Facebook kami di Sonora Pontianak. Di WA kami di 0812 5635 661. Dan sekali lagi, selamat siang dan sampai jumpa. 96,7 FM Sonora Pontianak. Oke, terima kasih.